Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Sang Ilahi Rabbi, yang mana berkat atas taufik dan hidayahnya kita semua masih bisa melaksanakan perkuliahan meskipun dalam keadaan daring. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik, demi mempersingkatnya waktu, di sini kita akan membahas tentang bagaimana pengertian dari audit internal dan juga misi dan fungsi serta tujuan dari audit internal dan juga ruang lingkup apa saja dalam audit internal. Di sini yang akan dibahas secara langsung oleh para pemateri, yakni ada Lika Indah Wijayanti, ada Reza Alfarezi Darmawan, ada saya sendiri Dewi Febrianti, dan juga ada Darul Abrol. Nah, untuk teman-teman silahkan disimak baik-baik. Kepada para pemateri saya persilahkan untuk menjelaskan tentang pengertian audit internal. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lika Indah Wijayanti sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi mengenai pengertian manajemen risiko. Yang akan saya paparkan itu dari pengertian manajemen risiko hanya beberapa saja. Selebihnya bisa diamati sendiri di dalam makalah. Dari beberapa para ahli menyatakan definisi dari audit internal, yaitu auditing adalah suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Internal auditing membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko pengendalian, proses pengaturan, dan pengelolaan organisasi. Auditor internal atau Institute of Internal Auditors yang disingkat IIA mendefinisikan audit intern adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit intern ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko pengendalian dan proses tata kelola. Nah, dari sebagian pemaparan pengertian audit internal yang saya paparkan dan juga yang tertulis di dalam makalah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa audit internal ini adalah suatu kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan juga objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan-kegiatan operasi organisasi. Audit internal juga membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian, dan juga proses tata kelola. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pemaparan materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Alfarezi Darmawan. Di sini saya sebagai pemateri yang akan menjelaskan tentang misi audit internal, fungsi satuan kerja audit internal, dan tanggung jawab audit internal. Misi audit internal yang dijelaskan dalam hal ini, peranan audit internal sangat dibutuhkan untuk dapat menempatkan fungsinya di atas berbagai kepentingan dan juga mengamankan harta kekayaan perusahaan, mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Misi audit internal. Fungsi audit internal adalah memberikan berbagai macam jasa kepada organisasi, termasuk audit kinerja dan audit operasional yang akan dapat membantu manajemen senior dan dewan komisaris di dalam memantau kinerja yang dihasilkan oleh manajemen dan para personil dalam organisasi, sehingga auditor internal dapat memberikan penilaian yang independen. Yaitu yang pertama, satu, melakukan penilaian dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem. Dua, menilai dan mengevaluasi kembali apakah
penerapan pelaksanaan internal auditing sudah dijalankan sesuai dengan peraturan. Yang ketiga, melihat dan memastikan serta melakukan kontrol terhadap aset atau kekayaan perusahaan apakah sudah dijaga dan diawasi dengan baik. Keempat, senantiasa meningkatkan kepercayaan operasional akuntansi dalam sebuah organisasi. Dan yang kelima, menilai, menimbang dan mengevaluasi apakah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam perusahaan yang diberikan telah dijalankan sesuai dengan peraturan sebagaimana mestinya. Dalam melaksanakan tugasnya, internal auditing mempunyai beberapa tujuan dan dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya adalah yaitu yang pertama, internal audit bertugas untuk membantu pihak manajemen guna mendapatkan administrasi perusahaan yang paling efektif dan efisien. Yang kedua, menilai, menentukan dan memeriksa kebenaran dari data operasional keuangan yang dibuat dan melihat apakah efektif jika dibandingkan dengan sistem prosedur. Yang ketiga, menilai dan memperbaiki apabila terdapat pekerjaan yang dijalankan tidak efisien dan efektif. Yang keempat, membuat rencana ulang atau susunan perusahaan berbagai kembali jika diperlukan. Yang kelima, mengawasi dan melihat apakah terdapat kecurangan yang menyangkut pautkan aset dalam sebuah perusahaan. Yang keenam, menentukan dan menjalankan kerjasama dengan pihak manajemen dalam rangka penerapan audit internal. Jadi selanjutnya itu bicara tentang tanggung jawab audit internal. Dalam melaksanakan tugasnya, internal auditing atau audit internal itu juga harus mempunyai beberapa tujuan pentingnya yang di sini tuh udah dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya seperti untuk internal audit itu juga bertugas untuk membantu pihak manajemen yang mendapatkan administrasi perusahaan yang paling efektif dan juga efisien. Kedua, juga menilai atau menentukan dan memeriksa kebenaran dari data operasional, maksudnya di sini adalah operasional keuangannya yang dibuat dan melihat apakah efektif jika dibandingkan dengan intern prosedur. Dan yang ketiga itu menilai dan juga memperbaiki apabila terdapat pekerjaan yang dijalankan itu tidak efisien dan juga tidak efisiensi. Jadi itu di sana itu juga mengontrol dan juga memperbaiki segala apabila terdapat pekerjaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang keempat itu membuat rencana ulangnya atau susunan perubahan kembali jika itu diperlukan, dan juga mengawasi dan melihat apakah terdapat kekurangan yang menyangkut pautkan aset dalam sebuah perusahaan. Jadi di situ terkait fungsi dan juga tanggung jawab. Maka dari situ seorang auditor itu harus benar-benar teliti sangat terhadap audit internal, karena auditor di sini untuk membantu juga. Jadi seorang auditor itu harus benar-benar memahami bagaimana fungsi beserta juga tujuan dalam audit internal. Selanjutnya saya pasrahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Abror dari kelompok 5 pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang poin C, ruang lingkup audit internal. Apa itu ruang lingkup audit internal? Yaitu audit internal bertujuan untuk membantu semua anggota manajemen dalam membentuk pertanggung jawab yang efektif. Dalam hal ini, audit internal
bantuan berupa aktivitas perencanaan, audit dan mengevaluasi informasi dan mengkomunikasikan hasil aktivitas yang telah disertai tindakan lanjut. Pada umumnya, tujuan audit internal adalah membantu manajemennya menjalankan tugasnya, yaitu menyediakan informasi tentang kelayanan dan keefektivitas pengendalian internal suatu organisasi untuk kualitas aktivitas perusahaan. Ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang membenahi tentang efektivitas sistem pengendalian internasional organisasi dan kualitas kinerja. Dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan, ruang lingkup audit internal meliputi tugas-tugas berikut. Poin A, menelusuri reliabilitas dan inteligensi informasi keuangan dan operasi serta perangkat yang digunakan untuk analisa. Poin B, menelusuri sistem yang ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan. Adapun juga ruang lingkup audit internal terdapat perspektif. Poin A, perspektif metodologi kerja audit yang terdiri dari 1. Critical process audit view, kedua, critical object audit view, ketiga, conservative audit view, keempat, extended audit view, kelima, audience audit view. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.